Assalamualaikum sahabat titik terang. Untuk video kali ini saya sangat berharap kepada kalian untuk menonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena dalam video ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Palestina, asal-usul Israel, penyebaran Israel, dan penjajahan Israel pada Palestina. Baik sahabatku semua, sebelum lanjut, sediakan kopi dulu agar lebih tenang mendengarkan ceritanya dan biar nggak tegang-tegang. Oke. Untuk pertama kita mulai dari asal-usul bangsa Palestina. Penghuni Palestina awal mula berdasarkan laporan Komisi Liga Bangsa-Bangsa yang terbit pada 1930 tersebut. Awal mulanya Palestina dihuni oleh bangsa Semit, dengan yang paling awal adalah bangsa Kanaan. Berdasarkan tradisi Abraham atau Ibrahim, nenek moyang orang Yahudi dan Arab berasal dari Ur ke Kanaan. Saat suku-suku Israel datang ke Palestina setelah ditawan di Mesir, mereka disatukan menjadi satu kerajaan oleh King David pada 1000 sebelum Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan putranya Sulaiman yang membangun kuil Yerusalem pertama di Gunung Moria. Namun setelah kematian Sulaiman, sejarah bangsa Israel atau tepatnya dua kerajaan Israel dan Yehuda menjadi periode perang saudara dan pertikaian dengan suku asing. Sekitar tahun 720 sebelum Masehi, bangsa Assyria menghancurkan kerajaan Israel dan membawa penduduknya sebagai tawanan. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Raja Babilonia Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, menghancurkan Yerusalem dan kuil Sulaiman pada tahun 567 sebelum Masehi. Sebagian besar penduduknya ditawan. 50 tahun kemudian, ketika Raja Cyrus dari Persia menaklukkan Babilonia, orang-orang Yahudi bisa kembali ke Palestina sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Mereka telah membangun kembali kuil Sulaiman. Pada 332 sebelum, orang-orang Yahudi berada di bawah dominasi orang-orang Makedonia. Sekitar tahun 170 sebelum Masehi, pemberontakan Yahudi berhasil dipadamkan dan kuil kedua dihancurkan. Setelah pemerintahan Makedonia terdapat periode kemerdekaan sampai batas tertentu. Hal ini berlangsung hingga penaklukan Romawi oleh Pompei yang memasuki Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Pada tahun 70 Masehi, Titus menghancurkan kota tersebut. Yang tersisa dari kuil kedua hanyalah tembok barat yang kemudian dikenal sebagai tembok ratapan. Itulah sahabat titik terang. Sekarang kita masuk ke asal-usul dan latar belakang bangsa Israel atau Yahudi. Sebagian besar penelitian para ahli tentang sejarah kuno Israel berasal dari Alkitab Ibrani. Menurut Alkitab Ibrani, asal-usul Israel dapat ditelusuri kembali melalui Ibrahim yang dianggap sebagai bapak agama Yahudi, melalui putranya Ishak, dan Islam melalui putranya Ismail. Kata Israel sendiri berasal dari cucu Ibrahim, Yakub, yang dinamai Israel oleh Tuhan Ibrani. Dalam Alkitab, Ibrahim putranya Ishak dan cucunya Yakub disebut sebagai leluhur bangsa Israel. Dikutip dari Dekretorat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Israel, Yakub kemudian memiliki 12 putra yang merupakan benih dari 12 suku Israel hingga akhirnya menjadi bangsa Yahudi. Hal ini dapat diartikan bahwa nama Israel dan bangsanya merujuk kepada orang-orang yang berasal dari asal yang sama. Keturunan-keturunan Ibrahim ini kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir selama ratusan tahun sebelum menetap di Kanaan, yang saat ini merupakan wilayah Israel modern. Sekarang kita masuk ke sejarah singkatnya hingga menjadi negara Israel. Para keturunan Ibrahim ini menjadi sebuah bangsa sekira 1300 sebelum Masehi setelah meninggalkan Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Pada saat itu Musa menyampaikan kepada orang-orang dari bangsa yang baru muncul ini tentang kitab Taurat dan 10 perintah Allah.
Setelah 40 tahun di Gurun Sinai, Musa memimpin mereka ke tanah Israel, yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan para leluhur Ibrahim, Ishak, dan Yakub, sebagaimana dikutip dari Alkitab. Setelah kematian Musa, Yosua ditunjuk untuk memimpin 12 suku Israel. Kekuasaan bangsa Israel di tanah mereka dimulai dengan penaklukan dan pemukiman 12 suku di bawah kepemimpinan Yosua atau 1250 sebelum Masehi. Sekira 1000 sebelum Masehi, Raja Daud memerintah tanah Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Putranya yang kemudian menjadi Raja Sulaiman dipercaya membangun bait suci pertama di Yerusalem kuno, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Selama abad ke-11 sampai abad ke-13, tanah Israel menjadi pusat perang antara tentara Kristen dan Muslim sebagai bagian dari Perang Salib. Kemudian pada akhir abad ke-19, muncul sebuah gerakan keagamaan dan organisasi politik di kalangan bangsa Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme. Zionis ingin membangun kembali tanah air Yahudi di Palestina dan bahkan membangun pemukiman di tanah suci kuno ini. Akan tetapi gerakan tersebut ditentang oleh orang-orang Arab dan menciptakan ketegangan yang bahkan menjadi konflik berkelanjutan hingga sekarang. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Inggris mengambil alih kekuasaan atas wilayah Palestina, meliputi wilayah Israel, Palestina, dan Yordania hingga tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian pada 1948, Israel resmi menjadi negara merdeka setelah Inggris membubarkan mandatnya dari wilayah Israel. Hingga saat ini, warga Israel masih menggunakan bahasa dan budaya yang sama sejak dibentuknya warisan dan agama Yahudi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada 800 sebelum Masehi. Sekarang masuk kita ke penyebaran orang Yahudi. Nah, ini sahabatku. Pada awal abad 2 Masehi, Kaisar Hadrian melarang orang Yahudi memasuki Yerusalem. Sejak periode itulah terjadi penyebaran orang-orang Yahudi ke seluruh dunia. Sejak itu hingga berdirinya negara Israel pada tahun 1948, tidak ada pemerintahan Yahudi yang berdiri di Palestina, meskipun beberapa orang Yahudi selalu tinggal di Palestina. Jumlah mereka berfluktuasi tergantung pada toleransi penguasa berikutnya. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi pada tahun 400 Masehi, Palestina berada di bawah kekuasaan Bizantium hingga penaklukan Arab pada tahun 637 Masehi. Di kuil Sulaiman yang saat itu sepi, Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock dibangun dan disebut Haram el-Sharif. Setelah jeda Perang Salib dari tahun 1099 hingga 1190, Salahuddin, penguasa Arab, mengundang orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina. Pada tahun 1517, Turki menaklukkan negara itu dan memerintahnya hingga akhir Perang Dunia Pertama. Pada akhir tahun 1917, pasukan Inggris menduduki Palestina, kecuali pada masa peralihan pemerintahan tentara salib. Palestina diperintah oleh orang-orang Arab dan kemudian oleh orang-orang Turki selama lebih dari 1300 tahun setelah era Bizantium. Penduduk Palestina sebagian besar adalah orang Arab Semit, baik Islam maupun Kristen. Ada juga sejumlah kecil orang Yahudi Semit, baik negara-negara Arab maupun Turki Ottoman, memberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk terus beribadah dan menjaga hubungan spiritual Yahudi dengan Palestina. Selama abad ke-19, Ottoman mengizinkan pemukiman kecil bagi imigran Yahudi dari negara-negara Eropa di mana diskriminasi anti-Yahudi meningkat. Pada masa pendudukan Inggris pada tahun 1917, jumlah orang Yahudi kurang dari 1/10 populasi Palestina. 9/10-nya adalah orang Arab. Keduanya Muslim 80% dan 10%. Tradisi, adat istiadat, dan bahasa Arab Palestina merupakan budaya utama Palestina. Nah, sahabat titik terang, sekarang kita masuk ke yang lebih panas lagi.
yaitu sejarah lengkap penjajahan Israel atas Palestina. Israel yang tidak punya hati dan perasaan, yang tak punya agama, yang tak punya Tuhan. Nah, ini sahabat Iterang yang paling panas. Kisah panjang penjajahan Israel dan perlawanan Palestina sudah merentang di 3 abad yang berbeda. Berikut kejadian-kejadian kunci yang mewarnai perjuangan panjang tersebut. Minum kopi dulu sahabat, biar nggak tegang-tegang amat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke abad ke-19. Pada 29 sampai 31 Agustus 1897, Theodor Herzl memimpin Kongres Zionis pertama. Mereka menyepakati langkah-langkah untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina yang saat itu dikuasai Turki Utsmani. Pendanaan kuat dari bankir-bankir Yahudi di Eropa menyokong gerakan ini. Melalui dana itu, imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina dan membeli tanah-tanah warga Arab yang sudah berabad-abad tinggal lebih dulu di Palestina. Pada 1897 itu juga Komisi Arab dibentuk di Yerusalem untuk menghentikan pencaplokan lahan oleh imigran Yahudi. Kala itu, para tuan tanah Yahudi mulai mengusir warga Arab. Warga Arab mulai mencurigai rencana pendirian negara Israel. Abad ke-20. Pada pergantian milenium dengan semakin banyaknya imigran Yahudi, kesadaran nasionalisme di kalangan pribumi Arab juga timbul. Mereka juga memimpikan negara sendiri di Palestina dan tengah melihat para tuan tanah Yahudi yang kian semena-mena. Pada 1915 di tengah Perang Dunia I, Inggris berhasil merayu Syarif Makkah Hussein bin Ali melancarkan pemberontakan melawan Turki Utsmani dengan janji dukungan atas pembentukan negara Arab yang meliputi sebagian besar Timur Tengah termasuk Palestina. Pada 2 November 1917 melalui lobi bankir Yahudi Walter Rothschild, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengumumkan dukungan Inggris atas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dilihat Syarif Makkah dan bangsa Arab secara keseluruhan adalah pengkhianatan terhadap janji Inggris sebelumnya. Deklarasi Balfour juga makin mendorong imigrasi masih etnis Yahudi ke Palestina. Populasi Yahudi melonjak drastis sejak itu, dari 5% menjadi 30% pada tahun 1935. Pada 1918, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I menduduki Palestina dengan status mandatorat. Sejak itu, kebijakan-kebijakan pro-Yahudi dijalankan Inggris. Pekerja Yahudi dibayar lebih mahal. Bendera Zionis boleh berkibar, sementara bendera Arab dilarang. Merasa mendapat angin, aktivis dan media Zionis mulai mengampanyekan pengusiran etnis Arab sepenuhnya dari Palestina pada 1919. Tak lama sejak 1920, bentrokan-bentrokan mulai terjadi antara etnis Arab dan imigran Yahudi yang kian masif kedatangannya. Bentrokan-bentrokan ini memuncak pada pertengahan hingga akhir 1930-an saat dua ulama Palestina, Izzuddin Al-Qassam dan Amin Al-Husaini, melancarkan pemogokan massa. Inggris dengan brutal memberangus pemberontakan itu, mengakibatkan sekitar 19.000 warga Arab meninggal. Selepas kekerasan pada 1930-an, Inggris melunak. Pada 1939, Inggris mengeluarkan kebijakan pembatasan imigran Yahudi, juga menolak pembentukan negara khusus untuk etnis Yahudi saja. Pendirian negara baru juga harus melalui persetujuan warga Arab Palestina. Gelombang kekerasan pada 1930-an juga memicu pembentukan milisi-milisi teroris Yahudi seperti Haganah dan Irgun. Mereka kerap melakukan teror terhadap desa-desa Arab di Palestina yang disertai pembunuhan dan penganiayaan. Genosida yang dilakukan Nazi Jerman di Eropa terhadap warga Yahudi menjelang dan selama Perang Dunia II juga memicu migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina. Setelah Perang Dunia II, genosida di Jerman memberi angin pada para pemukim Yahudi di Palestina.
terkait pembentukan negara Zionis pada 29 November 1947, PBB kemudian mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi dua negara. Komunitas Arab menolak karena solusi itu tidak adil. Etnis Yahudi yang meliputi 33% populasi dan memiliki secara sah 7% saja lahan di Palestina diberi wilayah negara seluas 56% dari wilayah mandat Palestina, sementara warga Arab yang meliputi 67% populasi dan pemilik sah sedikitnya 80%, tanah di Palestina mendapat wilayah lebih sedikit, yakni 43% saja. Nah, itulah sahabat, nggak ada keadilan. Pada 1948, gelombang kekerasan menggelora di Palestina. Warga Arab yang menilai resolusi PBB tak adil, betul, memang tak adil. PBB tak adil kerap melakukan aksi protes, sementara pasukan teroris Yahudi melakukan kekejaman di berbagai desa di Palestina. Salah satu yang mencolok terjadi di Deir Yassin di dekat Yerusalem pada April 1948. Ratusan warga desa saat itu dibantai Irgun dan kelompok teroris Yahudi lainnya. Pada 10 Maret 1948, para pemimpin Zionis atas usulan David Ben Gurion menyepakati rencana Delet. Rencana itu merupakan aksi terencana untuk melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Gak sadar memang orang Yahudi itu kan. Udah jelas-jelas orang itu imigran ke Palestina. Aduh, semoga Allah lah membalas mereka. Lah kita lanjut kawan. Sebelum kemudian Israel memproklamasikan kemerdekaannya, saat Inggris melepas secara resmi mandatoriatnya di Palestina, proklamasi Israel memicu tanggapan dari negara-negara Arab dan relawan pejuang di Palestina. Namun pasukan Israel yang jumlah totalnya sudah mencapai 50.000 personal bermodal senjata paling canggih saat itu yang dibeli dari Uni Soviet dengan mudah mengalahkan pasukan Arab yang jumlahnya lebih sedikit serta bersenjata minimal. Israel berhasil menguasai sebagian besar Palestina, sementara Yordania mencaplok tepi barat dan Mesir menguasai jalur Gaza. Seiring perang Arab-Israel, negara Zionis mulai menjalankan pembersihan etnis berupa pengusiran sekitar 800.000 warga Arab Palestina dari kampung halaman. Sungguh bejat ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama Nakba alias malapetaka di Palestina. Ratusan ribu pengungsi itu kemudian tersebar di Gaza, tepi barat Lebanon, Suriah, Mesir, dan negara-negara lain. Palestina mendeklarasikan kemerdekaan pada 22 September 1948 dan dengan bantuan Mesir dan Yordania melakukan serangan-serangan ke perbatasan dengan Israel pada 1950-an. Pada 1964, Yasser Arafat mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di pengasingan. Gerakan itu mendapat legitimasi negara-negara Arab yang melihatnya sebagai organisasi perlawanan utama Palestina. Israel melakukan serangan mendadak ke wilayah Mesir pada 1967 dengan dalih mengamankan jalur laut mereka. Serangan ini memicu perang 6 hari antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Israel dengan persenjataan dari barat memenangkan pertempuran dan menguasai Gaza, tepi barat, Yerusalem, serta semenanjung Sinai. Sekitar 600.000 warga Arab terusir dari Gaza dan tepi barat. Peristiwa malapetaka kedua yang kemudian dikenal dengan nama Naksa meyakini tak bisa mengalahkan Israel lewat perang terbuka. Pejuang Palestina menggunakan taktik gerilya guna memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang 1970-an, pembajakan pesawat bom bunuh diri dan penyanderaan mulai dilakukan pejuang dari PLO dan Front Populer Pembebasan Palestina PFLP yang dipimpin seorang Kristen Palestina, George Habash. Perlawanan Palestina juga dilakukan melalui Lebanon sepanjang 1970 sampai 1980-an. Ini berbarengan dengan perang sipil di Lebanon.
Israel kemudian menginvasi Lebanon pada 1982 untuk menghabisi perjuangan PLO di Lebanon. Pada 1982, Israel memfasilitasi dan membiarkan pembantaian terhadap 3.500 pengungsi Palestina di pengungsian Sabra Shatila. Pada akhir 1987, warga Palestina di wilayah yang diduduki Israel mendidih akibat diskriminasi, penangkapan, pelarangan beribadah, dan pembunuhan. Pada Desember 1987, truk tentara Israel menabrak mati sejumlah warga Palestina dan memicu protes besar-besaran. Protes itu kemudian menjadi perlawanan semesta warga Palestina yang dikenal dengan nama Intifadah. Pada masa-masa itu terbentuk kelompok yang nantinya berperan besar dalam perlawanan, yakni Hamas. Sebanyak 1962 warga Palestina gugur dan 200 warga Israel terbunuh. Didorong oleh perlawanan Intifadah, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Yitzhak Rabin kemudian bersedia melakukan perundingan damai dengan Yasser Arafat, dimakelari oleh Amerika Serikat pada 1993. Pada 1995, kedua pihak sepakat soal keberadaan etnitas Palestina yang akan memerintah di tepi barat dan Gaza. Meski masih merugikan Palestina, perjanjian ini menyudahi Intifada. Sementara di Israel, Yitzhak Rabin dieksekusi teroris sayap kanan Yahudi akibat perjanjian ini. Sekarang kita masuk ke abad ke-21. Meski Yitzhak Rabin dibunuh, perundingan damai terus berjalan. Namun pada September 2000, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa. Hal ini memicu intifada kedua yang lebih mematikan ketimbang yang pertama. Sekitar 3.000 meninggal di pihak Palestina dan 1.000 di pihak Israel. Intifada kedua resmi berakhir pada 2005 saat kedua pihak sepakat tak saling serang. Pada 2006, pemilu Palestina digelar dengan tujuan pendirian negara Palestina. Kelompok Hamas memenangkan mayoritas suara sebesar 44%. Israel dan Amerika Serikat menolak mengakui hasil pemilu karena sikap Hamas yang saat itu masih menolak keberadaan Israel. Sementara 2007, Hamas dan Fatah terlibat pertikaian internal yang berujung penguasaan Gaza di tangan Hamas dan tepi barat di bawah otoritas Palestina. Pada akhir 2008, pasukan Israel menyerang sejumlah pos polisi dan terowongan di Gaza. Hamas yang menilai serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata membalas dengan tembakan roket. Hal itu kemudian meledak jadi konflik terbuka saat Israel melancarkan operasi Kaslet di Gaza yang menimbulkan 2.000 korban sipil. Pada Februari 2009, gencatan senjata ditandatangani dengan mediasi internasional antara kedua pihak. Pada 2012, gencatan senjata kembali ditekan Hamas dan Israel. Isinya adalah kedua pihak tak akan menyerang satu sama lain. Kesepakatan itu juga mensyaratkan dicabutnya blokade Israel terhadap Gaza. Barang-barang dan warga Gaza tak boleh lagi dihalangi keluar masuk wilayah tersebut. Poin kesepakatan yang terakhir ini berulang kali dilanggar Israel hingga akhirnya meletus perang pada 2014. Bombardir Israel ke Gaza saat itu menimbulkan 2.300 warga Gaza gugur. 70% diantaranya warga sipil. Pada Mei 2021, Israel melakukan pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah di dekat Masjid Al-Aqsa. Hal ini memicu protes dan kemudian pengepungan jamaah yang beriktikaf di Masjid Al-Aqsa. Roket Hamas dan balasan Israel ke Gaza terjadi menyusul insiden itu. Eskalasi kala itu krusial karena untuk pertama kalinya sentimen pembelaan Palestina jadi awam di berbagai penjuru dunia. Pada November 2022, Benjamin Netanyahu kembali terpilih sebagai Perdana Menteri. Kemudian membentuk kabinet dan koalisi dengan kelompok sayap kanan Israel.
Pemerintahan koalisi ini terus meluaskan pengungsian ilegal di tepi barat, mendorong melintasi pemukiman ilegal Yahudi, melakukan provokasi di Masjid Al-Aqsa, dan secara reguler melakukan penggerebekan di tepi barat yang menewaskan ratusan warga Palestina. Sementara jumlah warga Palestina yang ditahan tanpa proses hukum juga terus melonjak mencapai 5.000 orang pada awal 2023. Berbagai pihak mengingatkan aksi-aksi Israel itu akan memicu perang, tapi tak digubris Israel. Pada 7 Oktober 2023, dengan dalih menghentikan aksi-aksi Israel itu, seribuan pejuang-pejuang Hamas menembus perbatasan Israel itu dalam Badan Al-Aqsa. Mereka menyerang pos-pos militer dan pemukiman Israel. Pihak Israel mengklaim 1.400 warga tewas akibat serangan serta ratusan tentara Israel. Ratusan juga ditawan tentara Hamas selepas penyerangan itu. Israel kemudian melancarkan bombardir paling brutal dalam sejarah ke Gaza, memenuhi unsur-unsur kejahatan perang dan genosida, menghancurkan tanpa pandang bulu bangunan-bangunan sipil serta memutus aliran-aliran listrik, air bersih, makanan dan bahan bakar dan telekomunikasi. Sedikitnya 8.000 warga Gaza, mayoritas adalah anak-anak, syahid dalam serangan itu. Sahabat titik terang, itulah ceritanya. Semoga Allah lah membalas mereka. Terima kasih sahabatku semua, terima kasih sudah menonton.